له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواlah. Hadirin yang saya muliakan, tiap hari Selasa ba'da zuhur kita sejenak membaca beberapa ayat suci Al-Quran dan mentadaburi pesan dan maknanya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat ke-75 dari surat Al-Waqi'ah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat-tempat dari berbagai bintang. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran sering kita temui gaya sumpah, atau sebelum informasi disampaikan Allah menyampaikan sumpah terlebih dahulu. Ketika kita menemukan hal yang semacam itu, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kata atau benda atau makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah, dan yang kedua adalah pesan dari sumpah itu. Dan bila mana Allah menyampaikan dengan pesan, berarti ada hal yang amat dan sangat penting untuk kita sebagai makhluknya. Dan di sini Allah bersumpah dengan bintang. Kita tahu bahwa jumlah bintang itu betapa banyaknya, jumlahnya tidak diketahui, bermiliar-miliar barangkali. Memang sebagian bisa kita saksikan dengan mata telanjang, dan sebagian hanya bisa disaksikan dengan alat teleskop yang canggih, tetapi sebagian juga belum bisa dilihat walaupun dengan teleskop. Yang kita pahami dan kita tahu menurut kajian ilmiah bahwa setiap bintang ada tempat untuk beredarnya. Setiap bintang punya ukuran kecepatan tersendiri, sehingga tidak ada satu bintang pun atau benda angkasa yang ada di langit bertabrakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyatakan pada ayat 76, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sumpah ini adalah sumpah yang sangat besar. Kalau kalian tahu, kalau kalian paham, kalau kalian mengerti, sumpah ini adalah sumpah yang azim, yang sangat besar. Kenapa? Karena sumpah yang lain biasanya demi matahari, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu siang. Sementara di sini Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya yang sangat besar, makhluknya yang sangat banyak jumlahnya, yang sangat luar biasa. Ini juga mengindikasikan bahwa apa yang akan disampaikan setelah sumpah ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yang disampaikan setelah sumpah ternyata yang pertama tentang Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah hal yang luar biasa, karena Al-Quran adalah satu firman Allah, dan yang kedua satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan manusia di dunia sampai ke akhirat. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, Al-Quran adalah hudan lin nas. Tanpa Al-Quran manusia tidak bisa selamat, terlebih nanti di akhirat dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran disebutkan karim, innahu laqur'anun karim. Quran adalah mulia, disebut mulia karena Al-Quran adalah firman Allah, Rabb kita, ilah kita, pencipta kita. Oleh karena itu firman-Nya pun adalah mulia. Kata-kata bijak orang pun kita sebut, kita bisa kagumi. Terlebih ini adalah firman Allah. Dan dari segi lahirnya, kata-katanya, huruf-hurufnya juga mulia. Buktinya yang dihitung dalam ibadah membaca Al-Quran adalah huruf demi huruf. Kata-katanya indah dan penuh makna,
Demikian juga sajaknya, kedalaman maknanya sungguh luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian sifat dari Al-Quran selain karim, yang selanjutnya adalah fi kitabim maknun. Dan dari Allah kemudian Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz, di mana Al-Quran terpelihara dari perubahan, adanya pergantian kata dan sebagainya. Mahfuzun min kulli khata'in, terpelihara dari segala kesalahan, dari segala perubahan. Bahkan Quran setelah diturunkan kepada Nabi pun Allah jamin dengan memeliharanya dan tidak akan ada yang merusaknya, menggantinya. Kemudian sifat yang ketiga dari Al-Quran adalah la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang suci. Itu makna pertama yang disimpulkan oleh para mufassir, bahwa hanya para malaikat yang suci lah yang bisa mengakses, yang bisa menyentuh ayat-ayat suci Al-Quran di Lauh Mahfuz. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah informatif tetapi maknanya perintah, bahwa Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, suci dari hadas kecil dengan wudu, suci dari hadas besar dengan mandi junub atau mandi janabah. Ada yang menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun adalah bahwa Al-Quran itu hakikatnya, maknanya, kedalaman artinya, hidayahnya tidak akan bisa diperoleh, tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang suci jiwanya. Dan orang yang munafik, orang yang kafir itu tidak mungkin bisa memahami dan mengerti Al-Quran, dan juga orang yang bergelimang dalam kehidupan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sifat keempat dari Al-Quran dikatakan tanzilu mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah yang menciptakan alam semesta ini. Al-Quran adalah panduan hidup kita, the way of life kita, hudan lil muttaqin, hudan lin nas, untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Dan sangat pantas, sangat layak seandainya Al-Quran dijadikan pedoman, karena Al-Quran itu dari Allah pencipta alam semesta ini. Jangankan yang besar seperti itu, hal-hal yang kecil saja. Kita membeli kendaraan, kita pasti akan menggunakan guidance-nya, petunjuknya adalah dari pabrikan yang menciptakan benda itu, kendaraan itu. Demikian juga kita terkait dengan kehidupan alam semesta, manusia yang diciptakan Allah, maka guidance-nya, tunjuknya adalah yang Allah turunkan sendiri. Tanzilum mir rabbil alamin. Karena Allah adalah pencipta, Allah adalah raja yang buat aturan, Allah adalah yang memungkinkan alam semesta ini tetap eksis, dan Allah pula yang memberikan segala keperluan bagi segala makhluknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lantas Allah menyentuh hati kita, hati nurani kita. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah kalian menyepelekan Al-Quran ini? Apakah kalian mendustakan? Apa kalian tidak mempercayai? Apa kalian punya Al-Quran tapi hanya diletakkan di atas rak, tidak mau membacanya, tidak mau mengkajinya, tidak mau mentadaburinya, apalagi mengamalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyentuh hati kita karena Al-Quran sudah turunkan. Al-Quran itu sangat mulia dan ditujukan untuk keselamatan kita manusia, tetapi kita seringkali mengabaikannya. Padahal kata Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah begitu kalian sudah diberi rizki yang sedemikian banyak, tetapi balasannya adalah mendustakan Al-Quran? Allah sudah menciptakan kita, Allah menganugerahkan limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Apakah caranya begitu? Dengan mendustakan Al-Quran kalian membalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita baru akan menyadari, akan menyesali bahwa kita mengabaikan Al-Quran
manakala kita sudah di akhir hayat kita, ketika ruh kita sudah ada di tenggorokan, baru di situ sadar. Karena Al-Quran di dalam kubur sebagai munisan yang menghibur kita, di akhirat menjadi syafi'an dengan bacaannya. Ketika kita meninggal baru kita menyadari, kenapa saya mengabaikan Al-Quran, kenapa saya tidak baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran dan tidak mempelajarinya, kenapa saya baca Al-Quran tetapi tidak membacanya, dan kenapa tidak mentadaburi terlebih mengamalkannya. Oleh karena itu Allah menyampaikan, falaula idza balagatil hulqum, coba kalau saja ruh sudah ada di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan karib kerabat, saudara-saudara atau teman hanya bisa menyaksikan bagaimana proses sakaratul maut, bagaimana kepindahan ruh dari jasad menjadi ke alam yang lain, yaitu alam barzakh, alam kubur dan alam barzakh. Kita yang hidup hanyalah dapat menyaksikan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Firman Allah mengatakan bahwa aku ini lebih dekat kepadanya, tetapi kalian tidak melihatnya. Yang pertama berarti bahwa malaikat Allah yang diturunkan, karena qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan bahwa Allah mewakilkan kepada malaikat untuk mencabut nyawa, kemudian ruh itu akan dibalikan kepada Allah. Yang kedua, sesungguhnya Allah itu dekat, bahwa an aqrabu min hablil warid. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat daripada urat leher kita. Karena sesungguhnya kuasa Allah, hakikat rahmat Allah ada pada tubuh kita. Semua yang ada pada tubuh kita adalah bukti bahwa Allah itu ada, bukti bahwa Allah menciptakan kita, bukti bahwa Allah memberikan kehidupan kita. Bukankah jantung yang bergerak karena Allah? Bukankah paru-paru yang kembang mengembis itu juga karena Allah? Seluruh tubuh kita bisa berjalan karena Allah. Itu bukti bahwa karunia Allah adalah sangat dekat. Bahkan tubuh kita sendiri adalah bagian dari rahmat dan kuasanya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya saja kita tidak paham, karena sesungguhnya Allah itu dekat, tetapi kita tidak memahaminya, tidak melihatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hakikat kita dekat dengan Allah memang benar, tetapi Allah bisa jauh akibat perbuatan kita sendiri. Bukankah Allah mengatakan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa jika engkau menyebut dan mengingatku, maka aku akan menyebut dan mengingatmu. Jadi persoalannya kalau kita jauh dengan Allah adalah karena kita sendiri yang melupakannya, karena kita tidak mengingatnya, karena kita tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya Allah menjelaskan tentang ahwal, tentang keadaan bagaimana orang sedang sakaratul maut. Jadi kembali ke tadi bahwa orang baru menyadari, orang baru akan menyesali bagaimana pengabaian dia, sikap dia terhadap Al-Quran. Dan di sini jelaskan ada 3 kelompok orang yang menghadapi sakaratul maut. Ada falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Bahwa di sini menunjukkan manusia itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dipisahkan ruh kita dari jasad kita, itu hanya Allah yang menentukan. Kita tidak berpunya kuasa sama sekali. Kata Allah, kalau kalian punya kuasa, kalau kalian tidak dikuasai oleh Allah, maka silahkan kalian kembalikan lagi ruh yang sudah ada di tenggorokan itu ke dalam tempatnya, ke dalam tubuhnya. Tapi di ayat lain Allah katakan, wa ma nahnu bimasbuqin, Allah tidak mungkin dikalahkan. Manakala ketetapan Allah sudah ditentukan, maka orang akan meninggal dan wafat. Kita saksikan orang besar, orang kecil, siapapun, tenaga medis dan sebagainya tidak dikerahkan, tidak mampu untuk mencegah kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah, fa amma in kana minal muqarrabin, ada 3 ahwal. Yang pertama orang yang muqarrabin.
orang yang dekat dengan Allah, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, yang percaya, yang beriman, yang selalu menjauhi dari larangan Allah. Farahu wa rihanu wa jannatun ain. Maka ketika sakaratul mautnya, rauhun, dia akan santai, dia akan rileks, dia akan tumaknina. Dia akan mendapatkan ketenangan ketika ruh itu dicabut dari tubuhnya. Ketika ruh itu dimasukkan ke dalam kubur dan alam barzakh, yang akan ditemukan adalah rauhun wa rihan, rohah, tumaknina, santai, rileks, dan penuh dengan kesejahteraan, dan nanti di akhirat akan mendapat jannatun na'im. Golongan kedua adalah dari ashabul yamin, adalah orang yang termasuk golongan kanan, orang yang beriman, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, orang yang senantiasa meninggalkan larangan Allah. Tapi kategorinya yang kedua, fasalamul laka min ashabil yamin, dia akan mendapatkan ucapan selamat, salam dari para malaikat. Dia juga akan diselamatkan dari gonjang-ganjingnya sakaratul maut. Dia juga akan diselamatkan dari ketakutan ketika sakaratul maut. Dia akan diselamatkan dari ketakutan yang ada di dalam kubur. Fasalamul laka min ashabil yamin. Dan yang ketiga, wa ma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Ahwal ketiga adalah yang akan dirasakan oleh orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, tidak mempercayai Al-Quran, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Rasulullah. Maka apa yang akan terjadi? Fanuzulun min hamim. Yang akan dirasakan adalah kepanasan, kesulitan, kesengsaraan sejak terpisahnya, sejak diambilnya ruh dari jasadnya. Begitu juga ketika mereka masuk dalam kubur, ketika mereka masuk di alam barzakh. Dan yang lebih parah lagi adalah watasliatu jahim, di akhirat nanti akan dibakar dalam neraka jahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah letak pentingnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menyelamatkan dari kelompok yang ketiga, terutama yang kita inginkan pastinya kelompok yang muqarrabin. Tapi paling rendah kita harus masuk dari ashabul yamin, dan jangan sampai masuk ke golongan al-mukadzibin adh-dhalin, karena ini pasti sengsara ketika sakaratul maut, sengsara ketika dikubur dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, inna hadza lahu haqqul yaqin. Apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu benar dan pasti. Kalian percaya, kalian tidak percaya, tapi itulah yang akan terjadi. Ketiga ahwal, ketiga keadaan orang yang sedang meninggal di keadaan sakaratul maut adalah informasi yang benar dan pasti. Nanti kita akan masuk ke dalam kelompok yang mana? Apakah kita muqarrabin? Berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Akhir kalam kita adalah qaulu la ilaha illallah, sehingga minimal kita masuk kelompok yang kedua, yaitu ashabul yamin. Syukur-syukur, dan yang kita harapkan, kita mohonkan adalah dari al-muqarrabin. Dan itu pasti tidak ada yang keluar dari ketiga kelompok tadi, ketiga ahwal tadi. Hadirin yang dimuliakan, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah Rabbmu yang maha agung. Yang pertama, bisabbih, mensucikan adalah karena Allah menentukan pembagian kategori tadi, bahwa muqarrabin, kemudian ashabul yamin, kemudian mukadzibin adh-dhalim. Pembagian semacam itu adalah karena keadilan Allah. Jadi karena kesucian Allah yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada hambanya, kepada makhluknya. Semua didasarkan atas keadilan, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas pekerjaan yang amal yang sudah pernah dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika turun akhir surat Al-Waqiah ini, Rasulullah SAW bersabda, lamma nazilat fasabbih bismi rabbikal azim, qala sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu adalah setelah turunnya surat in ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadikan bacaan itu di dalam ruku'mu. Jadi setelah itu di dalam ruku kita biasa membaca dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
Kemudian di dalam surat Al-A'la atau Sabbihisma rabbikal a'la, Rasul pun mengatakan ketika Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan itu dalam sujudmu. Jadi tasbih ini, fasabbih birasmi rabbikal azim, Rasul memerintahkan untuk dibaca ketika ruku, fasabbih isma rabbikal a'la dibaca ketika sujud, supaya kita meyakini betul betapa adilnya Allah, mulianya Allah, bersihnya Allah dari kezaliman, bahwa yang akan diterima oleh kita, oleh siapapun adalah keadilan Allah, termasuk golongan manapun itu adalah keadilan Allah. Hanya saja peringatan itu harus kita pahami mumpung umur masih ada di tubuh kita, ruh masih ada di jasad kita, belum sampai di tenggorokan kita, sehingga kita masih bisa berupaya untuk melakukan amal kebaikan, untuk bertobat dari kesalahan, untuk beristighfar, sehingga di akhir hayat seperti yang diharapkan Allah sesungguhnya dengan bersumpah tadi adalah agar kita menjadi orang-orang yang selamat, minimal jadi ashabul yamin. Syukur-syukur kita termasuk golongan al-muqarrabin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.